Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Ibu Ratningsi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum presentasi bisnis plan hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nur Apni Agisna sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Zulka Fauzan Abdillah dan Sofia Jilpa Nurjana. Kami di sini akan mempresentasikan bisnis plan yang kami buat. Yang pertama, latar belakang dan visi misi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang. Makanan yang tersedia di pasaran saat ini sangat beraneka ragam dan juga harga yang ditawarkan bermacam-macam. Dari yang terjangkau oleh masyarakat, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Biasanya mereka lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuat sendiri dengan alasan mempertimbangkan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Banyak aktivitas yang dijalani setiap orang perharinya dengan aktivitas yang semakin padat membuat banyak orang membutuhkan asupan makanan tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kebutuhan akan makanan sehat terkadang belum dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kebutuhan sendiri. Terbatasnya waktu dan tenaga merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat menyepelekan asupan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Hal itu juga menyebabkan berkurangnya aktivitas makan besar dalam satu hari. Masyarakat pun cenderung memilih alternatif cemilan dan kudapan ringan lain untuk mengganjal kebutuhan perut. Maka dari itu, kami mencoba menjual lumpia lumer sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, lezat, dan juga nikmat, serta dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Dengan sistem menjual hasil produksi dari usaha online kami akan mengambil keuntungan dari itu. Visi berinovasi untuk mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia yang berbahan pisang dan mampu menjadikan makanan yang menarik, berkualitas, terima oleh masyarakat di berbagai kalangan sebagai makanan cemilan dan memperluas pasar. Misi 1. Memanfaatkan bahan baku utama pisang menjadi makanan yang berkualitas. 2. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan. 3. Membuka lapangan pekerjaan. Dan keempat, memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Untuk selanjutnya, deskripsi produk dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Sofia Jilpa Nurjana. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produk lumpia pisang lumer. Lumpia pisang lumer merupakan cemilan manis dengan berbahan dasar pisang yang dibalut dengan kulit lumpia. Rasanya tentu sangat manis untuk rasa coklat dan sedikit gurih untuk rasa keju. Kami memilih lumpia pisang lumer bukan hanya karena rasanya saja yang lezat, tetapi juga karena proses produksinya yang mudah dan juga bisa dijual dengan harga terjangkau berdasarkan ukuran pelajar dan mahasiswa. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat lumpia pisang lumer. Yang pertama, untuk alatnya ada mangkuk atau piring, sendok, pisau, wajan, dan parutan keju. Untuk bahannya ada 5 buah pisang kapas yang berukuran besar untuk bahan dasar, 2 buah kulit lumpia untuk bahan dasar, 2 sendok makan tepung terigu, 125 gram gula pasir, 100 gram keju mozzarella, 125 gram coklat batang, air secukupnya, dan 1 liter minyak goreng. Cara membuat lumpia pisang lumer: yang pertama, potong 1 buah pisang menjadi 8 bagian. Yang kedua, buatlah perekat dengan mencampurkan sedikit terigu dan sedikit air. 3. Siapkan 1 lembar lumpia dan letakkan pisang yang sudah dipotong tadi. Keempat, tambahkan gula dan coklat secukupnya.
Yang kelima, untuk varian keju, tambahkan gula dan parut keju di atasnya. Kemudian, gulung lumpia pisang yang berisikan tadi, lalu rekatkan ujung kulit lumpia menggunakan adonan perekat yang sudah dibuat. Ketujuh, lakukan secara berulang. Goreng dengan api sedang. Tunggu sampai lumpia berubah menjadi warna kekuningan. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan, lalu tambahkan susu kental manis di atasnya. Kemudian, saya akan menjelaskan manfaat pisang kapas. Yang pertama, untuk mencegah anemia. Khasiat pisang kapas yang pertama yaitu sebagai buah yang dapat mencegah anemia. Kandungan zat besinya akan membantu tubuh Anda untuk menghasilkan sel darah merah yang lebih banyak, sehingga tubuh akan menjadi lebih sehat. 2. Baik untuk kesehatan liver. Buah ini punya kandungan gizi yang sempurna untuk dijadikan asupan sehat bagi liver. Selain sehat liver, Anda juga akan terlindungi dari serangan penyakit. 3. Sebagai sumber energi. Bisa menjadikan sumber makanan yang berenergi yang baik untuk tubuh. Buah ini tidak hanya menjadi makanan cemilan biasa, tetapi juga bisa memberikan asupan energi yang cukup untuk stamina tubuh Anda. 4. Mengatasi asma. Khasiat pisang kapas ini untuk mengatasi penyakit asma, yaitu meringankan gejalanya saat kambuh. Buah pisang kapas ini punya senyawa yang baik untuk sistem pernafasan, sehingga saat Anda merasakan gejala kambuh, asam gizinya akan menenangkan organ pernafasan Anda. 5. Sebagai sumber vitamin A. Dapat dijadikan sebagai sumber vitamin A yang alami. Buah ini, bila Anda konsumsi setiap hari untuk membuat mata lebih bagus, bisa memakannya sebagai gizi utama untuk penglihatan. 6. Melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jalan keluar masuknya darah di dalam tubuh Anda. Jika pembuluh darah ini sempit, maka bisa terserang penyakit penyumbatan pembuluh darah. Buah pisang ini adalah solusi yang terbaik untuk melebarkan pembuluh darah Anda. 7. Bagus untuk sistem pencernaan. Rasa buah pisang kapas ini memang tidak terlalu manis, namun bukan berarti asamnya akan berdampak buruk untuk pencernaan. Buah pisang ini mengandung cukup banyak serat yang berkhasiat untuk menyehatkan sistem pencernaan. 8. Kesehatan organ jantung. Tidak perlu menjalani penggomatan yang mahal maupun merepotkan untuk jantung, hanya perlu menjaga pola makan dan jenis makanan yang Anda konsumsi. Contohnya, untuk memakan buah pisang kapas dengan teratur untuk kesehatan jantung Anda. Struktur organisasi dan bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Julka Paujan Abdillah. Kepadanya saya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama ada direktur, yaitu Nur Afnia Gisna. Kemudian ada manajer personalia, yaitu saya sendiri, Zulka Fauzan Abdillah. Kemudian ada manajer keuangan, yaitu Sofia Zilfa Nurzana. Kemudian untuk tugasnya sendiri, direktur bertugas menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Pada bagian ini juga yang menentukan sebuah kebijakan serta menjadwalkan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Kemudian manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas untuk mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada kaitannya dengan keuangan. Selanjutnya, manajer personalia. Mungkin ini bukan bahasa yang umum, tapi tugasnya yaitu mengatur organisasi, mengendalikan unit personalia, mengurus proses administrasi seluruh kegiatan personalia, membuat sistem data karyawan, surat form administrasi dan kegiatan personalia, dan membuat sistem laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan personalia. Selanjutnya yaitu ada bisnis model kanvas. Pada bagian pertama ada key partner. Yang pertama ada petani pisang atau pedagang pisang, kemudian toko kue, toko makanan, dan media sosial. Kemudian key activities, ada membeli hasil panen pisang dari petani, membeli bahan dan lainnya dari toko kue dan makanan, kemudian mengolah pisang segar menjadi produk olahan. Key research, ada wajan, kompor, pisau, parutan keju, dan lainnya. Kemudian pada value proposition, lumpia pisang lumer sebagai produsen cemilan sehat berbahan dasar buah pisang segar, meningkatkan daya saing produk di pasaran dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada customer relationship. Di sini kita ada diskon bagi yang sedang berulang tahun. Kemudian delivery order atau diantar ke rumah. Di channels kita ada sosial media dan WhatsApp. Terus di customer segment ada anak-anak, orang dewasa, pengguna sosial media, teman atau saudara di WhatsApp masing-masing. Kemudian di cost structure, bahan baku dan buah pisang segar,
proses pengolahan produk, biaya kemasan dan packing, biaya bensin dan kuota internet. Kemudian di bagian revenue stream, kita ada penjualan produk pisang lumer dan biaya ongkos kirim. Laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Sophia Jilpa Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Ada biaya bahan baku yang terdiri dari 5 buah pisang kapas yang berukuran besar. Di sini untuk 1 kg pisang kapas harganya Rp8.000. Kemudian membutuhkan 40 lembar kulit lumpia. Untuk 1 bungkus kulit lumpia harganya Rp2.000 dan kami membutuhkan 2 bungkus dengan harga Rp4.000. 2 sendok makan tepung terigu. Untuk 1 kg tepung terigu harganya Rp6.500 dan kami membutuhkan 2 sendok makan saja dengan total Rp300. 125 gram gula pasir. Untuk 1 kg-nya harganya Rp12.500 dan kami hanya membutuhkan 125 gram saja dengan total harga Rp3.200. 100 gram keju mozzarella. Untuk 1 kilonya harganya Rp100.000. Kami membutuhkan 100 gram dengan total harga Rp10.000. Kemudian, kami membutuhkan 125 gram coklat batang. Untuk 1 kg-nya harganya Rp50.000 dan kami hanya membutuhkan 125 gram saja dengan total harga Rp6.250. Gas LPG untuk 3 kilo harganya Rp22.000 dan kami hanya membutuhkan 600 gram saja setiap harinya dengan total harga Rp4.400. Dan 1 liter minyak goreng untuk harga 1 liternya Rp12.500 dan kami membutuhkan 1 liter untuk sekali produksi itu. Kemudian ada biaya bahan pendukung, yaitu cup pembungkus dalam bentuk styrofoam. Untuk 1 piece-nya harganya Rp200 dan kami membutuhkan 40 piece dengan total harga Rp8.000. Plastik alas per pack harganya Rp3.000 dan kami membutuhkan 40 piece. Dan totalnya Rp1.200 yang akan kami keluarkan untuk plastik alas. Untuk total biaya bahan baku Rp48.650 dan biaya bahan pendukung Rp9.200. Kemudian di sini ada biaya overhead. Biaya overhead terdiri dari kuota internet untuk memasarkan produk dan kami membutuhkan 1 giga dalam 1 harinya. Untuk total kuota internetnya harganya Rp80.000 untuk unlimited 1 bulan dan kami hanya membutuhkan 1 giga saja dengan total harga Rp2.700. Jika ditotalkan keseluruhan harganya Rp60.550. Perkiraan pengeluaran modal sejumlah Rp60.550 mampu memproduksi 40 piece kulit lumpia pisang lumer. Harga pokok produksi yaitu modal dibagi produksi yaitu Rp60.550 dibagi 40 piece yaitu untuk 1 piece-nya harganya berarti Rp1.513 perak dan kami bulatkan menjadi Rp2.000. Perkiraan laba atau rugi. Laba yang diinginkan 25%. Laba dikali harga pokok penjualan yaitu 25% dikali Rp2.000 yaitu Rp500. Harga jualnya total laba ditambah harga pokok penjualan yaitu 500 ditambah 2.000 yaitu Rp2.500. Perkiraan pendapatan. Target per hari 40 piece, pendapatan 40 dikali 2.500 yaitu Rp100.000. Sedangkan pendapatan untuk 1 bulan kami membutuhkan 30 dikali Rp100.000. Untuk per bulannya menjadi 3 juta. Untuk pendapatan 1 tahun, perhitungannya 12 dikali 3 juta dan untuk per tahunnya 36 juta. Perhitungan BEP. BEP sama dengan total biaya dibagi harga rata-rata, yaitu Rp60.550 dibagi Rp2.500 yaitu 24,22 piece, yaitu 25 piece. Total per hari yaitu BEP dibagi target penjualan per hari, yaitu 25 piece dibagi 40 piece berarti 6,625 per 1 hari. Untuk mencapai BEP harus menjual 25 piece yang dapat dicapai selama 1 hari. Itulah untuk laporan keuangan yang bisa kami jelaskan. Kesimpulan, makanan yang saya buat ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan dan harganya juga sangat terjangkau dan bahannya juga sangat ekonomis dan higienis. Mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek-aspek lain yang berkenaan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan akan berjalan dengan baik. Usaha lumpia pisang lumer ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat
membantu menciptakan lapangan usaha baru, sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini juga tidak memerlukan modal yang cukup besar, namun memerlukan perencanaan yang matang. Lumpia pisang lumer merupakan cemilan manis dengan bahan dasar pisang dibalut dengan kulit lumpia. Rasanya tentu manis untuk rasa coklat dan sedikit gurih untuk rasa keju. Kami memilih lumpia pisang lumer bukan karena rasanya yang lezat, tetapi karena proses produksinya yang cukup mudah dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau berdasarkan ukuran pelajar dan mahasiswa. Seorang wirausaha harus memiliki planning yang maksimal agar usaha berkembang dengan cepat. Kami juga akan selalu mendengar dan menerima setiap kritikan dari konsumen supaya lebih baik ke depannya dan selalu berinovasi dalam produksinya. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.